Baik jemaah sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Ini hari apa? Ya, ini hari apa? Ini adalah hari Jumat. Ini hari Jumat, Pak. Kemarin kan Kamis, besok Sabat ya, Sabtu. Saudara keseiman, pada kesempatan berbahagia ini kita akan kaji kaitannya dengan hikmah Maulid. Jadi kalau kita tepatnya memang bukan memperingati, tapi yaitu mengambil hikmah dari Maulid. Sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebut zamannya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu jamaah sekalian adalah secara umum adalah zaman kebodohan. Kenapa disebut bodoh atau zaman kebodohan atau jahiliyah itu? Karena satu, ya jadi kebodohan itu juga akan berulang lagi di saat ini. Kalau seperti ini kasusnya.
Yang pertama disebut jahiliyah karena penyembahannya kepada berhala-berhala, bukan kepada selain Allah. Kenapa dikatakan bodoh? Ya, karena berhala-berhala itu yang buat sendiri, ya, disembah-sembah sendiri dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Maka suatu hari pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sempat tertawa-tawa. Tapi nggak lama kemudian dia nangis. Dia nangis serius nangisnya. Atau nangis dulu kemudian ketawa. Kemudian ada yang bertanya, wahai Umar, kenapa kau ini? Kau ini seperti orang gila. Tengok tadi kau ketawa-ketawa, tak lama kemudian kali ini kau menangis. Apa nih maksud? Kemudian aku ketawa, aku ketika teringat aku buat itu berhala dari roti. Semalam aku buat. Pagi hari aku sembah-sembah, agak siang sedikit aku lapar. Aku cakap, Tuhan, maafkan aku lapar. Aku potong tangannya, aku makanlah. Aku ketawa pada saat itu. Tapi aku menangis, kenapa kok bodoh sekali aku ini? Begitulah. Jadi kalau ada hari ini yang tidak beribadah kepada Allah, dimaksudkan adalah jahiliyah. Maknanya bodoh. Kemudian yang disebut jahiliyah apa? Na'udzubillah min dzalik. Seorang laki-laki dia bisa menikah 3 sampai 5 kakak beradik sekaligus. Jadi kalau laki-laki mau nikahi, ada yang nikah kakak beradik kandung 3 sampai 5. Itu jahiliyah. Anak tiri bisa menikahi ibu tirinya. Bapak tiri bisa menikahi anak tirinya dan sebaliknya. Nah, ini juga disebut jahiliyah. Bertukar-tukar, berganta-ganti pasangan. Perjudian yang menjadi taruhan istrinya. Kalau misalkan kalah, ya udah kamu pakai seberapa hari, tinggal perjanjiannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Mengawini adik kandungnya atau kakak kandungnya, ya biasa. Nah, artinya perilaku jahiliyah seperti ini juga kalau terjadi saat ini ya sama. Apa ya homo ya lesbi itu juga kaitannya dengan perilaku jahiliyah. Kemudian dalam masalah hukum itu kalau kalangan bangsawan yang melanggar ya hukumannya ringan-ringan saja. Tapi kalau kalangan yang miskin, yang susah, hukumannya sangat berat. Mereka diarak dan dipermalukan dengan sangat. Orang yang kalangan bangsawan tidak boleh nikah dengan kalangan budak. Ya, begitulah perilaku jahiliyah. Belum kerusakan akhlak moral yang na'udzubillah min dzalik. Menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Nah, itu disebut jahiliyah. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak perilaku seperti itu tadi? Ada nggak? Ada. Seorang anak jahat sama orang tuanya, membunuh orang tuanya biasa saja. Seorang anak ketika lahir, anaknya perempuan. Kalau anak perempuan itu ada 2 kemungkinan. Ya, kalau dibesarkan itu ada 2 kemungkinan. Satu, nantinya dijadikan budak, ya, itu dijual. Yang kedua, atau dijadikan pelacur. Ya begitulah perilaku jahiliyah. Bahkan tidak sedikit seorang anak naudzubillah min dzalik karena ibunya cantik dijual ibunya. Yang begitulah perilaku jahiliyah. Belum lagi yang namanya khamr, perjudian, perzinahan, ya, perdukunan. Nah, itu perilaku-perilaku jahiliyah dan masih banyak lagi lainnya. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, kita tidak fokus ke situ. Karena kita sebagai seorang muslim mukmin, sebagai umatnya Rasulullah, wajib kita itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Kenapa?
Lawang Nabi Musa, Nabi Isa saja pingin menjadi umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu umat yang paling akhir. Tapi nanti di akhirat yang masuk surganya paling pertama. Yang enggak terlalu lama di dunia ini ya dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya. Ketika para nabi nanti di akhirat itu dikumpulkan ya, sebelum semuanya masuk ke dalam surga yang beriman tentunya, semuanya menanti-nanti Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah yaitu hadir di tengah-tengah. Maka semua meminta, ya Rasulullah, ya Muhammad, segeralah engkau mintakan syafaat kepada Allah. Masya Allah, Rasulullah itu sayang kepada umatnya. Apa? Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan dan dosa umatnya ini diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Sampai terjadi dalam riwayat tersebut, ya Muhammad, ya, ada yang mengatakan dengan malaikat Jibril bertanya, kau mintakan syafaat umatmu yang taat, yang beriman, yang beribadah? Ya. Tapi bagaimana dengan umatmu yang pernah berzina, yang pernah membunuh, yang pernah mencuri, yang pernah berjudi, yang pernah jahat, dan lain sebagainya. Bahasanya Rasul itu indah sekali. Kemudian apa? Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat yang pernah melakukan kesalahan dan dosa itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Alasan Rasulullah ini yang unik. Ya, alasannya apa? Memang mereka dari umatku ada yang berzina, ada yang pernah mencuri, membunuh, berbuat jahat. Tapi mereka tidak melakukan kesyirikan, ya Allah. Maka ampunilah. Maka ada namanya Jahannamiyin. Jahannamiyin itu artinya mantan-mantan penghuni neraka. Jadi ada dari umatnya Rasulullah ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetapi setelah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka untuk menanggung mempertanggungjawabkan dosa kesalahan yang pernah dilakukan. Ya. Tapi bukan ini berarti memberikan kesempatan kita berarti boleh berzina, mencuri, membunuh atau berbuat keburukan, berjudi atau melakukan yang buruk-buruk yang lain, bukan. Nah, ini penggambaran betapa besarnya kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktunya sangat singkat, jadi jamaah sekalian, apa alasannya kenapa kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jelas, karena itu perintah Allah. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan garansi kepada siapa saja yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa jaminannya? Yang pertama, siapa saja yang betul-betul menjalankan perintah Allah, yaitu mengikuti Rasul, mentaati Rasul, mencintai Rasul, apa? Dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita dan kepada siapa saja, yaitu apa? Yang betul-betul mengikuti tadi, yaitu yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah akan mencintai kita semua. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, beliau adalah seorang tokoh ulama tabi'in, sempat bertemu dengan sahabat-sahabat senior, di antaranya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Ketika aku bersyukur kepada Allah pertama kali, ya,
Ditanya, pernahkah Anda bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi? Beliau mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah karena Allah mempertemukan aku dengan sebagian sahabat Nabi dan aku mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Maka tanyalah murid-muridnya, apa pelajaran yang Anda dapatkan? Ya, yang pertama adalah yaitu beliau membacakan ayat ini tadi, Al-Imran 31. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Kenapa? Tadi yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian beliau menjelaskan yang dimaksudnya mengikuti Rasul itu ya dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam tauhid, dalam akhlak, dalam membina rumah tangga, dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dan lebih-lebih dalam beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia betul-betul berusaha mengikuti perilaku, tuntunan, contoh Rasulullah, itulah yang dimaksudkan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, jadi alasan yang sangat mendasar kenapa kok kita harus mencintai Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini. Jadi kalau nabi-nabi dan rasul itu hanya untuk kaumnya saja, tapi Rasulullah adalah untuk seluruh alam semesta ini. Ya. Makanya ketika Rasulullah menyatakan, mengingatkan sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika itu memegang lembaran Taurat atau Injil, kemudian Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang kau pegang, apa yang kau baca itu? Ini lembaran Taurat, ini lembaran Injil ya Rasulullah, bagus sekali isinya. Maka Rasul menyatakan maksudnya, hai Umar, ketahuilah, sekiranya Nabi Musa, Isa hidup hari ini, maka wajib beriman kepadaku dan mengikuti apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran. Maka sejak itu sahabat Umar tidak lagi membaca lembaran itu, kecuali betul-betul lebih fokus kepada Al-Quran. Ya. Nanti dalam hadis qudsi juga dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah, sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, aku ingin menjadi nabi seperti yang kau katakan itu ya Allah. Tidak mungkin Musa, karena kau telah meninggal dan nabi itu adanya setelah engkau nanti. Kalau gitu aku ingin menjadi umatnya ya Rasulullah. Enggak mungkin juga, karena kau telah meninggal. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Jadi rahmatan lil alamin itu ajaran Rasulullah, Al-Quran sebagai pedoman hidup itu ketika diamalkan oleh siapapun, bahkan orang kafir sekalipun mengamalkan, maka akan mendapatkan kebaikan. Hanya bedanya untuk orang kafir kebaikannya itu dia dapatkan di dunia ini saja, ya. Sedangkan orang beriman dua-duanya, dunia wal akhirat. Satu contoh firman Allah di dalam surat Al-Jasiah. Pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang yang meyakini, bagi orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat kalau bagi orang beriman. Jadi ketika kita lihat ya cerita salah satu dari Dr. Boy, namanya Dr. Boy. Saya pernah baca bukunya itu, karangan beliau, yaitu dengan memberi judul bagus, ketemukan ajaran Islam itu di Jepang yang penduduknya menyembah yaitu matahari, dan tidak kutemukan ajaran Islam itu, praktek pengamalan Islam itu di negeriku, maksudnya adalah Indonesia. Beliau 13 tahun ya di Jepang, beliau seorang dokter. Beliau menjelaskan kenapa demikian, karena bicara ketertiban, kebersihan, ya, kejujuran, amanah itu ada di Jepang sana katanya. Ya. Nah, sementara contohnya kalau ada menteri itu ada bawahannya, naudzubillah dari misalkan melakukan pelanggaran, ya, maka dia pun mengundurkan diri, ya. Ada yang nggak disiplin, nggak tertib, mengundurkan diri. Ya. Kita nggak tahu ya sisi yang nggak baiknya, tetapi kita ceritakan yang sisi baiknya tuh begitu. Mana
Bicara kebersihan, orang Islam itu mengajarkan kita at-tuhuru satrul iman, kebersihan itu bagian dari iman, kedisiplinan, ketertiban dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Baik, saudara keiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya satu alasannya kenapa kita mencintai Rasulullah, wajib mencintai Rasul, karena Rasul adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, karena Rasul adalah khataman nabiyyin wal mursalin, karena Nabi itu adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, jelas ya. Makanya kita katakan Ahmadiyah sesat. Ya, kenapa? Karena mengakui adanya Nabi setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Syiah sesat? Ya, karena ajarannya menyimpang. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, keji sekali mereka menuduh ibunda Aisyah, ya, ibunda Hafsah adalah naudzubillah min dzalik dengan perkataan yang menjijikkan dan perkataan biadab, yaitu menganggap pelacur coba. Berarti kan secara nggak langsung ya mereka menganggap Rasulullah menikahi pelacur. Ini kurang ajar banget ini. Makanya kita nggak ragu mengatakan Syiah itu sesat dan menyesatkan. Ya. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang benar. Ya, orang-orang yang bodoh saja yang mengikuti. Mungkin secara ilmu, secara akademik mungkin tinggi. Bodohnya apa tadi? Menganggap sahabat-sahabat cuma kafir. Kecuali hanya 13 atau 15 orang sahabat saja. Selebihnya dianggap itu murtad. Kurang ajar sekali. Abu Lulu al-Majusi, ya, atau Mulzam, itu yang membunuh Umar bin Khattab. Itu sampai hari ini di Iran itu ada patung besar. Julukannya apa? Pahlawan pemberani, karena membunuh Umar bin Khattab. Sedangkan bagi kita itu adalah pengkhianat, ya. Jadi sampai kalau kalian ingin tahu gembong-gembongnya pemuka iblis setan, lihat aja kepada Abu Bakar dan Umar serta Utsman, terutama Abu Bakar dan Umar. Kenapa ini perlu disampaikan? Rasul sebagai khataman nabiin, penutup para nabi dan rasul, sudah membawa risalah yang sempurna, ya. Maka ada pertanyaan, bagaimana yang dulu pernah terjadikan pada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, ya, tilka ummatun qad khalat maka sabat, tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum maka sabtu, ya, mereka adalah umat terdahulu, kamu akan ditanya dengan contohnya. Kalau kalau Nabi Nuh itu kan sama dengan Nabi Lut kasusnya, suami baik, istrinya belangsat, ya, kan begitu kan? Nabi Lut juga begitu. Orang Nabi ini istrinya nggak bersyukur, malah belangsat, nggak mau beriman. Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Kok tetap mikir-mikir toh ya. Jadi istrinya Nabi Lut Bulut. Istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Nuh siapa? Pak Nuh nggak ada kok. Masya Allah. Astagfirullah. Ya mas sekalian. Jadi yang kedua adalah apa? Khataman Nabi wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang ketiga, apa alasannya kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Dan di antara salah satu ciri khas umatnya Rasulullah, wa dzakarallaha katsira, yaitu ciri khas umatnya Rasulullah apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, aku nak tanya, jamaah sekalian, dalam satu hari satu malam aku berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Gak dihitung tuh saking banyak tuh saking sedikitnya itu. Ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Baik. Kemudian ya, itu dari dalam surat Al-Ahzab. Tadi juga khataman Nabi wal Mursalin juga dalam surat Al-Ahzab, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, saya ulangi, satu rahmatan lil alamin, yang kedua khataman Nabi wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang ketiga adalah uswatun hasanah.
Jadi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik rumah tangganya, yang paling baik ucapannya, yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling berani, yang paling dermawan. Ya, yang mudah memaafkan kesalahan orang, nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Ya, bahkan sebelum diangkat Nabi dan Rasul pun mendapatkan gelar julukan Al-Amin. Ya. Contoh Rasulullah itu nyenengke. Ya. Maka kalau kita itu Rasulullah sampai mengatakan, aku itu bukan orang yang berkata kasar, bukan yang kikir, bukan yang berperilaku buruk, ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan umatnya Rasulullah, contoh itu akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, ya. Ya, termasuk Rasulullah itu ngantuan apa enggak itu? Rasulullah ngantuan enggak? Rajin enggak? Rasulullah itu enggak ngantuan. Rasulullah itu semangat, ya. Maka Rasul mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, ya. Kemudian ya, ini sekilas saja karena waktu. Kemudian Rasulullah juga julukannya Rasulullah ya tadi uswatun hasanah, kemudian Rasulullah mendapat julukan apa? Nah ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, manusia yang paling berakhlak tinggi mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Itu kata Allah dalam surat Al-Qalam. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nanti kita akan temukan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Kalau bahasa Inggrisnya, satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki fundamental human ethic yang tinggi adalah Rasulullah. Ya, dalam kesabarannya, dalam ketaatannya, dalam kedermawanannya, dalam kejujurannya, dalam amanahnya, dalam keberaniannya. As-saja'ah. Rasulullah sebagai pemimpin itu nggak penakut. Rasulullah memimpin perang sendiri sebanyak berapa kali? Yang dipimpin oleh Rasulullah 27 atau 29 kali, ya, yang Rasulullah pimpin coba. Tapi Rasulullah tidak pernah bunuh orang. Dalam arti kata apa? Kecuali yang dibunuh ada itu ya, saya lupa namanya itu. Ya, karena kalau sudah diperangi kemudian orang itu minta maaf, dimaafkan. Ya, makanya ketika Ali bin Abi Thalib ya bukan Abi siapa? Sahabat Usama ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Dalam satu peperangan terang ketika orang ini mau dibunuh, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, ditinggal. Maju lagi dia terang sampai pedangnya terlempar, ketika mau dibunuh asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau mengatakan la ilaha illallah. Tapi karena ini 2 kali atau ketiga kalinya, ya, maka tetap saja dibunuh oleh sahabat Usama. Ini sahabat Usama ini anak angkatnya Rasulullah. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, benar kan kau lakukan itu? Benar ya Rasulullah. Wong dia kayaknya pura-pura ya Rasul. Begitu saya mau bunuh dia mengatakan la ilaha illallah, ya. Maka Rasulullah marah, wahai Usama, maksudnya apakah aku harus membedah ya dada dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan dihukum kafarat. Ya, saya lupa kafaratnya, membebaskan budak atau ya apa begitu lupa. Tapi salah satunya kafarat itu membebaskan budak. Itu padahal anak angkatnya Rasul, tetap salah itu, nggak boleh. Ya. Makanya hebatnya Islam, kalau jahat-jahatnya orang begitu masuk Islam langsung kita katakan dia saudara kita dan kita melupakan keburukan. Ya, baik. Jadi kemudian selanjutnya adalah Rasulullah gantian dong apa? Jadi kok yang lain sih toh? Langsung saja Pak. Jadi Rasul tadi apa? 1 rahmatan lil alamin. Yang kedua khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang ketiga uswatun hasanah, ya. Yang keempat memiliki akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang kelima ya pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya. Ya. Yang kelima adalah Rasul apa? Ahlus syafaah. Ya.
Jadi ketika nanti di akhirat orang-orang manusia ini pergi kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam memberikan syafaat, minta kepada Allah agar memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, aku tidak pantas memberikan syafaat, aku pernah melanggar, yaitu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nggak boleh mendekati atau memakan buah kuldi, aku langgar. Pergilah kepada Nuh. Pergi kepada Nabi Nuh. Kalian tahu bagaimana istri dan anakku, aku sendiri tidak bisa ngedidik istri dan anakku. Aku nggak pantas, malu. Pergi kepada Nabi Lut dan seterusnya, yaitu semuanya ya terakhir kepada Nabi Ibrahim, kemudian pergilah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian, manakala kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya kita wajib beriman, wajib beribadah seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh bagaimana akhlaknya, gimana membina rumah tangganya, gimana berbisnisnya, gimana perilakunya. Ya. Coba kemudian saya ingin akan akhiri ya, karena Rasulullah ini adalah manusia yang paling cerdas di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih cerdas daripada Rasulullah. Gimana membuktikannya? Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul menjelaskan tentang masalah iman, akidah dan tauhid? Menjelaskan tentang masalah ibadah, masalah ilmu, masalah sholat, masalah zikir, masalah syafaat, masalah hati, masalah fitnah, masalah kiamat. Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana menjelaskan masalah hukum, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, masalah akhirat? Ya, kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana menjelaskan masalah najis, masalah haji, umroh, masalah tawaf, masalah akikah, masalah pernikahan? Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul menjelaskan tentang masalah membina rumah tangga? Ya, orang tua yang baik, anak yang baik, ya, anak yang durhaka, orang tua yang nggak baik. Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana menjelaskan tentang masalah yaitu ketaatan, masalah kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, masalah fitnah, masalah azab kubur, masalah nikmat kubur, masalah kiamat, masalah dunia, masalah murtad. Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul bisa menjelaskan tentang masalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah kebenaran, masalah kesesatan, ya. Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul bisa menjelaskan tentang akhlakul karimah, tentang sebab-sebab mati khatimah, tentang tanda-tanda orang yang dikuasai oleh syaitan? Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana Rasul bisa menjelaskan tentang masalah jin, masalah syaitan, masalah manusia, dan lain sebagainya? Kalau Rasul nggak cerdas, bagaimana bisa menjelaskan masalah halal dan haram, masalah riba, ya, masalah riya, masalah sum'ah, masalah ghibah, ya, masalah takwa dan lain sebagainya? Tuh mestinya kita ini sebagaimana Rasulullah itu bangga, ya. Tapi jangan sampai kita itu ya hanya membanggakan Rasulullah, tapi kita nggak dibanggakan Rasulullah. Mengakui Rasul hebat, tetapi kita nggak mau mencontoh atau meneladani Rasulullah, ya. Semoga bermanfaat buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, jamaah sekalian, siap menjalankan sunnah Rasul? Siap menjadi umatnya Rasul? Siap mencintai Rasul? Siap membela Rasul? Maka minta kepada Allah agar kita bisa mencintai Rasul, bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita lakukan, jalankan, ya.
dan bersungguh-sungguhlah untuk menjadi umatnya Rasulullah yang betul-betul mencintainya dengan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan tunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.